Om Swastiastu, perkenalkan nama saya I Ketut Bendesa Wiatnyana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1, Budaya Positif. Dalam pemaparan kali ini, saya menggunakan metode 4C, Connection, Challenge, Concept, Change. Model ini dikembangkan oleh Richard, Church, dan Morrison, 2011. Connection yaitu apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak. Challenge yaitu adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini. Konsep yaitu ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan change yaitu apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini. Yang pertama, connection. Pada modul 2.1 ini, saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui modul ini, saya dikenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang CGP untuk lebih memahami peran sebagai guru penggerak, yakni sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di samping itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai guru penggerak yang saya miliki, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Challenge yaitu dari beberapa konsep materi yang saya pelajari, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak pada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan soal berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi treatment berbeda sesuai tingkat kecerdasan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ternyata tidak. Berikutnya adalah konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Penciptaan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Manajemen kelas yang efektif, serta melaksanakan penilaian berkelanjutan. Berikutnya yaitu change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid. Untuk kedepannya, perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi produk, konten, dan proses sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, melakukan manajemen kelas yang efektif, melaksanakan penilaian yang berkelanjutan.
Demikianlah pemaparan refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santih 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 Om. Salam Bapak Ibu Guru hebat, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.